Lo punya mobil ini, mungkin lo perlu seminggu 2 minggu untuk bisa menguasai semua fitur-fitur yang ada di sini. Gitu. Jok depan ini baik pengemudi sama penumpang dia udah ada pijetnya. Tapi ini dia bisa membekukan. Dari sekian banyak mobil Cina, satu lagi dari Aion, ini adalah Aion V. Nah, dia sebenarnya mirip-mirip sama kebanyakan mobil-mobil Cina lainnya, tapi tetap punya satu keunikan, ada beberapa lah ya gitu ya. Nah, kita bakal bahas apa aja sih keunikan dari si Aion V ini. Tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, secara tampilan dia memang agak lain dari yang lainnya gitu. Nah, Aion sendiri tuh bilang kalau misalnya mobil ini tuh terinspirasi dari Tyrannosaurus Rex atau T-Rex lah ya. Bener nggak kayak T-Rex? Coba kita lihat. Nah, ini karena lampunya mati. Jadi kalau nyala tuh sini kayak ada taring. Oke lah ini mirip T-Rex, tapi T-Rex yang di game Roblox mungkin ya gitu ya. Jadi agak maksa, atau beberapa teman gue tuh bahkan bilang ini mobil sebenarnya bukan kayak T-Rex tapi kayak Kudanil, tapi apapun itulah namanya desain kan subjektif gitu ya. Ini dari bagian depannya, sementara bagian samping sebenarnya semuanya kayak sama aja lah gitu ya, nggak ada yang istimewa. Belakangnya juga gitu. Memang bagian depannya yang bikin mobil ini tuh mencolok ketika dipakai di jalanan. Nah sekarang kita coba masuk ke bagian dalamnya. Sebelum masuk aja kita udah dibikin ribet sama tuas pintunya yang kalau misalnya mobil-mobil lain, oke lah ini dia kayak seamless, nggak kelihatan rata. Tapi kalau misalnya kunci dibuka itu dia nongol. Kalau ini enggak. Jadi kita harus gini dulu, baru dibuka gitu. Ini agak ribet. Terus udah gitu kuncinya juga dia nggak langsung auto. Nah, oke, kita langsung lihat bagian kabinnya kayak gimana. Nah, salah satu keistimewaan dari Aion V ini menurut gue memang di dalam kabinnya. Jadi secara material, secara desain segala macam di dalam kabinnya ini cukup lumayan, cukup modern juga dan berkelas lah. Banyak yang empuk-empuknya. Di sininya juga layarnya juga gede, 19 inci kalau nggak salah ini ya. Dan kita bisa mengatur semua operasional dan juga fitur-fitur mobil itu di layar ini. Tapi itu juga jadi satu kelemahan dari kebanyakan mobil-mobil Cina lainnya. Jadi tombol-tombol fisik itu minim banget, jadi ini cuma ada di sini doang kayak trackpad gitu ya. Kalau dulu misalnya zamannya BlackBerry, terus ada tombol di sini juga, udah segini doang. Sisanya itu semua bisa diakses di layar ini. Dan itu bakal semakin bikin ribet ketika kita lagi jalan, itu lo nggak mungkin lah, lo lagi jalan terus ngoperasiin spion gitu ya. Spion aja tuh nggak bakal ada di sini, tuh nggak ada tombol-tombol spion elektriknya, itu nggak ada buat bikin mengarahkan kacanya atau melipat atau ininya, tuh nggak ada, semua ada di sini. Terus udah gitu juga yang bikin nggak enaknya itu mungkin kedepannya memang tombol fisik itu masih tetap diperlukan, karena apa ya, jadi ribet cuy gitu. Lo punya mobil ini, mungkin lo perlu seminggu 2 minggu untuk bisa menguasai semua fitur-fitur yang ada di sini gitu. Jadi kalau misalnya kita pertama kali pakai mobil ini, lo tuh jadi kayak ya udahlah, spionnya mau turun mau apa ya susah ngoperasi ini tuh ya gimana. Udah gitu konektivitas ini juga dia harus banyak belajar di Indonesia, karena misalnya Android Auto sama Apple CarPlay itu udah satu hal yang wajib gitu ya, dan harus praktis. Sementara ini dia pertama masih pakai kabelnya juga masih yang USB yang biasa, bukan yang Type-C. Udah gitu Android Auto juga belum ada, padahal di Indonesia itu kebanyakan orang semua pakai Android. Nah, itulah. Jadi oke lah, layarnya gede, jernih segala macam ya. Ini juga cukup responsif kalau misalnya dioperasiin. Tapi memang semua fitur yang ada di mobil itu dioperasiin di satu layar ini. Jadi menurut gue agak ribet lah gitu ya. Tapi untuk urusan kenyamanan, ini mobil memang top lah. Ini yang bisa jadi satu value tersendiri di antara kebanyakan mobil-mobil Cina lain. Apa? Yang pertama, jok depan ini baik pengemudi sama penumpang dia udah ada pijetnya, ada 8 titik pemijatan, dan bahkan lo juga bisa milih mau atas, mau bawah, mau ini, mau telentang, mau tengkurap. Itu beda lagi. Itu maksud gue memang mobil itu bisa mijit. Jadi kalau misalnya kita jalan jauh itu bakal ngebantu banget gitu ya. Tapi dengan joknya yang enak dan bisa mijit itu,
Di sini tuh kayak masih kurang panjang menurut gua di dudukan bokongnya gitu ya. Yang akhirnya sih paha kita tuh bisa kurang menopang dengan sempurna. Tapi ya itu bisa bisa disempurnakan. Cuman salah satu fitur unik yang ada di mobil ini adalah dia bisa mijit. Terus udah gitu selain mijit juga dia ada sirkulasi di sini. Jadi bisa mendinginkan atau memanaskan. Ini ada keluar udara sinilah. Ini fungsinya apa? Kalau lo jalan jauh di kondisi cuaca yang tropis kayak di Indonesia, ya mungkin aliran udara dingin tuh bakal ngebantu banget. Jadi punggung sama bagian bawah lo tuh jadi beneran ngerasa tetap adem lah. Jadi nggak cepet capek. Udah gitu, kalau kita lihat di dalam kabin ya, di sini ada wireless charging, terus ada cup holder. Nah, ada satu lagi yang istimewa. Ini ada, kalau kita bilang adalah kulkas. Istimewanya adalah apa? Kalau misalnya kebanyakan mobil lain itu dia cuma sekedar mendinginkan, tapi ini dia bisa membekukan. Jadi ada sampai minus 14 derajat gitu ya. Terus kalau misalnya cuma sekedar jadi fungsi kulkas, dia 18 derajat. Jadi ini cukup berfungsi dan begitu space-nya juga ini cukup lumayan luas dan dalam. Jadi lo bisa naruh banyak hal ya di sini yang kira-kira perlu didinginkan atau perlu dipanaskan. Gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Pengaturan joknya udah elektrik semua, bahkan udah ada memory seatnya. Jadi ketika kita ngerubah posisi berkendara kayak gini, dia langsung ada notifikasi. Nah, lu tinggal pilih nih mau yang 1, 2, 3, terus save. Itu memang udah bikin mobil ini tuh praktis banget. Sekarang kita coba di belakangnya rasanya kayak gimana. Oke, di bagian belakangnya ini juga jadi salah satu yang paling nikmat menurut gua di mobil ini, karena space-nya lega, udah gitu joknya juga enak gitu ya. Cuma memang kendalanya kayak misalnya di atas nih, atapnya ini 80% atau mungkin 70% itu semuanya kaca. Tapi tadi kalau misalnya mobil-mobil lain itu lo tinggal pencet satu tuas atau tombol gitu ya untuk ngoperasiin si panoramiknya ini. Nah ini tuh langsung ngulik-ngulik di layarnya tadi. Aduh dah, ribet lagi dah. Tapi gini, di belakang ini cukup enak menurut gua. Bahkan lebih enak daripada di depan. Kenapa? Karena joknya juga dia lebih panjang. Jadi paha tuh lo bener-bener tersupport dengan sempurna lah gitu ya. Kaki bisa selonjoran, lantainya rata. Di sini ada buat pengaturan AC dan lain-lainnya gitu ya. Kepala aman, di sini ada lampu, pegangan tangan, bahkan ada speaker kalau misalnya kita mau aktifin voice command ke depannya, itu semuanya enak. Terus udah gitu juga ada meja cuy. Jadi ini tuh beneran sama kayak rumah atau kantor berjalan. Asik banget kan? Lo sambil ngetik, taruh kopi sini. Wih, ada 2 cup holder sama satu lagi gini. Gokil sih. Ini yang bikin mobil ini istimewa. Kenapa? Dengan bodinya yang sebongsor ini, tapi dia cuma 5 penumpang, akhirnya apa? Jadi di kursi baris kedua itu bisa ngasih satu space yang benar-benar spesial banget menurut gua. Nah, dari tadi ngomongin kenyamanan mobil ini, keunikan fiturnya, tapi nggak bakal afdol kalau kita belum ngomongin gimana sih performa atau rasanya ketika mobil ini dikendarain. Yang pertama dari segi performanya yang pasti ya. Jadi sebenarnya secara kapasitas baterai ini nggak istimewa banget lah. Ini ada banyak juga beberapa mobil listrik yang punya baterai yang kapasitasnya sekitar 70-an ya, 70 kWh. Ini kebetulan 73 gitu ya. Nah, tapi si Aion itu bisa men-setting gimana caranya lu bisa dapat performa yang juga cukup lumayan, tapi range atau jarak tempuh baterainya itu juga bisa tetap jauh. Ini dia kalau di atas kertas gitu ya, kayak tenaganya ini cuma 201 horsepower dan torsinya 240 Nm. Nah, kecil sih ya, atau mungkin so-so lah gitu. Banyak mobil-mobil listrik lain yang bisa lebih kencang, bisa lebih bertenaga. Tapi efek atau kompensasinya adalah dia punya range atau jarak tempuh baterainya sampai 600 km. Itu yang bikin beneran pas kita make itu udah beneran, ya nggak ada kekhawatiran lah ya. Udah gitu juga ngecasnya gampang, bisa DC juga pas charging. Jadi sebenarnya maksud gue kagak ada masalah. Dan untuk performanya ya mau gas mau apa semuanya juga cukup enak gitu ya, responsif. Untuk feedback setirnya lo bisa disetting juga, mau comfort mau sport itu sesuai dengan selera. Jadi intinya dari segi handling dan performa ini mobil ini bener-bener nggak ada masalah. Dan poin plusnya adalah tadi dengan tenaga yang menurut gue pas untuk sebuah mobil listrik tapi jauh di atas mobil-mobil bensin ICE,
dia punya range yang jauh banget, 600 km. Itu top sih. Gitu cuy. Nah, jadi kalian bisa beneran ngebayangin lah ya, kalau misalnya emang bagusnya nyoba sendiri, tapi bisa ngebayangin gimana nikmatnya mobil ini ketika ditumpangin, apalagi di konfigurasi keduanya ini. Dengan harga yang di bawah 500 juta gitu ya, dengan spesifikasi yang seperti ini dan fitur-fitur yang selengkap ini, ya mungkin Ioniq V ini bisa layak dipertimbangkan lah. Cuman memang yang harus jadi PR itu adalah seberapa komitmen si brand Ioniq itu, apalagi gue dipegang sama Indomobil segala macam. Indomobil memang gede, tapi ya lo tahu semua lah track record dari Indomobil itu seperti apa. Nah, bagusnya kalau misalnya memang kalian duitnya nggak berseri, mobil ini tuh layak banget untuk dijadiin sebuah mobil harian yang beneran nyaman. Kira-kira gitulah. Kalau nggak sepakat, komen aja kalau komentar. Oke? Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Peace. Aduh, enak banget ini.